Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Senang sekali pada kesempatan hari yang paling mulia, pada hari-hari sepekan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita bertemu sebentar dan kita bertemu sejenak. Ada 1-2 pertanyaan yang Masya Allah saya harus segera menjawabnya, dan saya jawaban ini saya sampaikan melalui live Instagram. Berangkat dari kajian kami kemarin di Masjid Al-Falah setiap hari Rabu malam jam setengah 8 sampai jam 9, yaitu ada sebuah pertanyaan yang mungkin ini juga menjadi pertanyaan banyak orang, yaitu adalah ketika pada kesempatan hari Rabu itu kita membahas tentang pernak-pernik doa ya, yang sering beredar pertanyaan di masyarakat ataupun yang sering disimpulkan oleh masyarakat, di mana kita mendudukkannya di dalam bingkai syariat betul atau tidak. Makanya kita pada kesempatan ini kita ingin sekali menjawab tentang masalah itu. Di antara pertanyaan yang sering sekali beredar di masyarakat yaitu adalah apakah kita boleh berdoa minta dunia, Ustaz? Maka ini perlu kita jawab dan perlu untuk kita ketahui. Maka disinilah kita sebelumnya harus menyampaikan, termasuk di antara perkara yang tidak boleh kita lakukan itu adalah beribadah untuk dunia. Kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita sedekah, kita niatkan untuk dunia, ini termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan, karena seluruh amal itu tergantung bagaimana niatnya. Kalau kemudian itu kita lakukan, makanya jangan beribadah cita rasanya cita rasa dunia, itu dalam bentuk niat beribadah. Tetapi kalau berdoa beda. Berdoa itu merupakan perkara ketika kita meminta dan merangkai permintaan kita kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa minta dunia boleh, silahkan minta dunia kepada Allah. Karena kalau kita minta kepada selain Allah, maka itu akan menjadi sebuah dosa besar dan itu menjadi sebuah kesyirikan kita. Makanya kemudian ketika kita dalam kondisi berdoa, maka berdoalah kepada Allah, walaupun dalam urusan yang remeh-temeh sekalipun. Makanya kita sampai mendapati di dalam hadis qudsi, Allah itu menyampaikan di dalam hadis qudsi. Dalam hadis tersebut Allah itu menyampaikan, ya ibadi kullukum jai'un illa man an'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, Allah menyampaikan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu kelaparan kecuali orang yang aku berikan makanan. Maka mintalah makanan kepadaku, maka aku akan berikan makanan untuk kalian. Ya ibadi kullukum ar, wahai hamba-hambaku, kalian itu adalah kondisinya telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku yang akan berikan pakaian itu kepada kalian. Ini merupakan pijakan yang pertama, bahwasanya makanan dan bahwasanya kemudian pakaian itu kita disuruh minta sama Allah. Rasulullah pun memperkuat dari riwayat tersebut ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya mintalah kepada Allah sampai urusan garam yang tumpah, sampai sandal kita yang putus sebelah, maka mintalah ganti kepada Allah. Maka dua dalil itu menegaskan kepada kita bahwasanya minta dunia kepada Allah itu adalah sebuah kewajiban. Kalau kita tidak minta kepada Allah, terus minta kepada siapa? Kecuali ibadah jangan diniatkan untuk dunia. Kecuali kalau kita sholat tahajud, sedekah, itu jangan diniatkan untuk dunia. Itu memang niatnya untuk akhirat. Ya, kita sholat tahajud supaya mendapatkan sebuah kamar di surga, di mana kamar itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan tahajud. Kita sholat duha untuk memberikan 360 ruas tulang kita, supaya 360 ruas tulang kita itu mendapatkan sedekahnya ketika kita sholat duha. Semua ibadah untuk akhirat. Tapi kalau meminta berdoa, maka betul-betul kita boleh meminta dan wajib meminta dunia kepada Allah, karena itu kewajiban. Tetapi ada adabnya. Bagaimana adabnya ketika kita minta dunia kepada Allah? 1, jangan sampai kita mendominasi permintaan dunia itu lebih banyak daripada permintaan akhirat kita. Kok gitu, Ustaz? Iya, karena sebanyak apapun kamu mendapatkan apa yang Allah kabulkan dari permintaan duniamu itu kalau kamu dapatkan, toh pasti kamu akan tinggalkan. Ya atau tidak? Kita minta mobil, ya terus menerus. Allah kasih mobil, bukankah mobil itu akan kita tinggalkan kalau kita mati? Makanya adab yang pertama kalau kita minta dunia itu apa? Pastikan bahwasanya permintaan akhirat kita itu harus lebih banyak daripada permintaan dunia kita. Karena doa itu bisa menyingkap apakah kita ini hamba dunia ataukah kita hamba akhirat.
orang yang permintaan dunianya lebih detail dan lebih banyak daripada permintaan akhiratnya, berarti salah satu barometernya adalah bisa jadi orang itu budaknya dunia, karena dia lebih meminta urusan dunia daripada permintaan pada urusan akhiratnya. Padahal ini teguran untuk saya dan semuanya. Sebanyak apapun kita menggenggam dunia, toh ada saatnya kita akan meninggalkan dunia itu ketika kita sudah berakhir dengan ajal yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Jadi adabnya itu jangan sampai permintaan dunia kita lebih banyak daripada permintaan akhirat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah ketika kita meminta urusan dunia itu selalu diletakkan pada nomor yang kedua setelah kita minta akhirat kita. Jadi mintalah akhirat dulu, baru minta dunia, itu adabnya. Ya. Maka kemudian kita minta dunia, minta akhirat dulu. Dan para ulama itu menyampaikan ada 5 yang harusnya kita kedepankan sebelum kita meminta urusan dunia. Setidaknya akhirat itu nampaknya 5 yang paling harus tidak boleh kita tinggalkan. 1, mintalah surga. 2, mintalah kita sikap istiqomah dalam kehidupan kita. 3, mintalah kita husnul khatimah. Yang keempat, mintalah kita supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita dan orang tua kita. Dan yang kelima, memastikan kita mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu merupakan tiket untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah. Ini 5. Ditambahi lagi, meminta supaya terjaga dari zaman fitnah, terjaga dari fitnah yang nampak dan tidak nampak. Terus kemudian terjaga dari niat yang salah, baik karena dunia atau karena pujian. Itu tambahin, maka itu akan menjadi lebih baik. Tapi setidaknya yang paling primer 5. Maka setelah kita meminta itu, baru kemudian kita minta urusan dunia, ya. Dan ketika kita meminta urusan dunia, tentunya harus ada keyakinan yang kita miliki. Allah memiliki 3 metode di dalam mengabulkan. Dikabulkan segera sesuai dengan permintaan kita, atau tidak dikabulkan di dunia karena Allah menyimpannya nanti untuk di akhirat. Atau yang ketiga, mungkin permohonan kita nampaknya tidak diterima, tetapi ternyata Allah memalingkan kita dari musibah besar karena doa yang kita panjatkan. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi sekali lagi, sekaligus pula untuk menjawab pertanyaan banyak sekali keluarga-keluarga kami ini, bahwasanya ketika kita minta dunia boleh atau tidak boleh, Ustaz? Kalau doa boleh, yang tidak boleh itu beribadah niatannya untuk dunia. Ya, nomor 5 itu meminta hidayah, supaya kita mendapatkan hidayah, petunjuk kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang kemudian harus senantiasa kita jaga, itulah senantiasa yang kemudian kita harus mengerti. Mintalah kepada Allah apapun dalam urusan yang remeh, jangan pernah sungkan. Makanya Rasulullah itu sampai mengibaratkan, yaitu adalah Rasulullah itu sampai mengibaratkan sampai garam kamu yang tumpah saja kamu minta kepada Allah. Sampai garam yang tumpah saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau sampai yang disebutkan Nabi itu urusan garam dan sandal, berarti sampai urusan yang remeh itu minta sama Allah. Jadi tidak benar kalau ada orang yang beranggapan, saya sungkan kalau minta sampai yang remeh-remeh gitu. Justru saya khawatir kalau ada orang yang sungkan, dia berdoa kepada Allah, maka saya khawatir itu merupakan bagian dari bisikan setan. Karena sesungguhnya setan itu tidak ingin kita berdoa, karena dia tahu doa itu ibadah. Maka kemudian itulah yang menjadikan akhirnya saya ini sungkan kalau berdoa minta dunia sama Allah, minta banyak-banyak loh. Nah, terus kalau nggak minta sama Allah, terus minta sama siapa? Allah itu memberikan kepada kita apa yang kita mau, salah satunya dengan doa. Tidak bisa kita berkata, saya nggak berdoa deh. Terus kenapa kamu nggak berdoa? Karena Allah tahu apa yang saya mau. Ya nggak gitu. Kalau kemudian kamu sudah mengatakan, Allah tahu apa yang ku mau, ya tidak ada syariat doa. Kenapa Allah tetap memberikan syariat kita untuk berdoa padahal Allah tahu apa yang kita mau? Karena Allah ingin tahu siapa yang rajin berdoa kepadanya dan siapa yang enggan berdoa dan sombong berdoa meminta kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah penjelasan kita sekaligus untuk menjawab dari kelanjutan materi yang kita bahas di Masjid Al-Falah secara online setiap hari Rabu malam, ya. Maka ini harus kita lakukan dan harus kita mengerti ilmunya. Berdoa jangan putus asa dalam berdoa, boleh Ustaz? Boleh. Karena ini termasuk kebaikan akhirat. Wala ubali hammal ijabah walakin ubali hammat doa.
sebagaimana perkataan dari Umar bin Khattab, aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku mustajab atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan apakah saya ini mendapatkan hidayah untuk terus berdoa ataukah tidak. Jadi berdoa itu tanda kita ini hambanya Allah ataukah tidak. Kenapa Allah itu senang sama orang yang berdoa? Karena semakin banyak orang itu berdoa, maka semakin dia banyak berdoa, maka semakin menunjukkan arti kebutuhan dia dan kefakiran dia kepada Allah. Jadi kalau ada orang berdoa, itu berarti orang itu dia betul-betul fakir membutuhkan Allah. Ya, ketika dia kemudian fakir membutuhkan Allah, maka kemudian sesungguhnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini sekaligus pula menjadi jawaban bahwasanya berdoa meminta dunia itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Semoga Allah berkahi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jangan lupa untuk mengikuti letter to Allah, yaitu letter to Allah. Jangan lupa mengikuti Syamila series yang keempat, The Day After You Day. Kita akan membahas tentang semua lika-liku dalil dan semua lika-liku yang semua lika-liku tentang perjalanan para durjana ketika mereka balik kepada Allah. Ketakutan itu sumber kebaikan. Kenapa Korea Selatan itu sekarang maju? Karena dia takut pada dominasi bangsa Jepang yang saat itu mendominasi dengan berbagai macam produk teknologinya. Karena dia ketakutan dengan dominasi Jepang, akhirnya Korea Selatan itu betul-betul terus mengupgrade dirinya dan hari ini dapat disejajarkan dengan Jepang, bahkan melebihi Jepang dalam beberapa produknya. Disitulah kita paham, ketakutan itu sumber kebaikan. Makanya Masya Allah, ketakutan dalam perkara duniawi aja bisa melahirkan kebaikan, apalagi ketakutan kita dalam urusan akhirat. Makanya takut itu tidak bisa organik. Saya nanti takut sendiri, tidak bisa. Takut itu harus dipelajari, hadisnya bagaimana, membayangkannya bagaimana. Gimana kita bisa membayangkan kalau kita tidak ngerti dalil-dalilnya. Nah itulah yang menjadikan kita ingin sekali membahas The Day After You Day, yaitu pembahasan tentang bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Silahkan ikut, walaupun masih di bulan Desember, tetapi kalau kuotanya sudah terpenuhi segera kami tutup. Hari ini sudah hampir 1.600-an kalau tidak salah yang mengikuti, yang sudah mendaftar. Ayo jangan sampai ketinggalan supaya kita bisa menjadi keluarga di antara keramaian umat. Wajazakallah semuanya atas semua yang ada, atas semua partisipasinya, untuk selalu bersemangat dalam setiap taman-taman ilmu. Semoga antum-antum selalu diberikan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.